Menurut pepatah adat, nan baik dipakai, nan buruk dibuang. Akan tetapi akan menentukan mana nan baik dan mana yang buruk. Amatlah susahnya, karena pendapat manusia itu berbagai-bagai dan berlain-lain. Sesuatu barang, sesuatu pekerjaan tidak selalu baik dan buruk. Melainkan buruk atau baik itu tergantung kepada waktu, cara memakainya, dan banyak atau keras dan lunaknya mempergunakannya. Suatu pekerjaan di dalam suatu hal mendatangkan dan berfaedah yang amat besar, dan dalam hal lain pekerjaan itu juga boleh mendatangkan bahaya dan sengsara kepada orang yang mengerjakannya. Dan orang-orang lain yang mengikutinya. Umpamanya itu menghisap ganja, candu, dan racun, suatu barang yang sangat merugikan kesehatan orang yang menggunakannya. Sehingga siapa-siapa yang menghisapnya akan sengsara selama-lamanya. Akan tetapi candu atau ganja itu juga berguna kepada dokter atau tabib, yaitu untuk menghilangkan kesakitan yang ditanggung oleh orang sakit. Perbedaannya hanya orang yang menghisap candu itu seberapa suka hawa nafsunya saja. Akan tetapi dokter memakainya menurut cupak dan takaran yang boleh memberi faedah kepada manusia. Yang terserah di atas, yang tersebut di atas ini ialah suatu perbandingan saja dan menyatakan bahwa kita wajib selalu memperhatikan dua macam perkara, yaitu keadaan suatu barang dan cara atau bagaimana mempergunakan barang itu. Walaupun suatu barang amat baik, kalau tidak pandai mempergunakannya, tentu mendatangkan tidak baik juga. Walaupun beberapa baiknya suatu aturan, kalau menjalankan peraturan tidak menurut hukum dan syaratnya, tentu mendatangkan kejahatan. Demikianlah dengan adat Minangkabau ini. Walaupun berapa baiknya, kalau yang memakai dan menjalankannya tidak pandai, tentu mendatangkan yang tidak elok juga. Supaya menjadi perbandingan pula kepada kita, baik di sini disalin suatu surat dari pembesar dalam tahun 1857 disalin suatu surat dari pembesar dalam tahun 1857 perkara adat Minangkabau yang dimaksudnya hendak menghapuskan adat Minang, dan bantahan dari pembesar yang bantahan dari pembesar yang lain mengakibatkan adat Minangkabau bisa kacau. Surat itu tertanggal 4 November 1857 dan di sini akan diambil mana yang perlu saja. Di Minangkabau adalah adat pusaka yang dipakaikan. Orang adat itu berlainan sekali dengan adat yang terpakai pada bangsa-bangsa lain di Sumatera dan tanah Hindu dan Sumatera, maksudnya adat yang terpakai pada bangsa-bangsa lain di Sumatera dan tanah Hindu ini. Menurut adat tiada menerima pusaka sedikit jua pun dari ayahnya. Kalau ada seseorang bapa menurunkan segala hartanya kepada anaknya, maka orang itu dipandang seperti orang yang mengutuki kaumnya. Jadi seorang bapa menurunkan harta kepada anaknya itu dianggap seperti orang mengutuki kaumnya atau menzalimi kaumnya. Kalau ada seorang manti, maka sepanjang adat berhak menerima. Kalau ada seorang mati, kalau ada seorang yang mati, maka sepanjang adat berhak menerima peninggalannya. 1. Saudaranya yang perempuan dan anak-anak dari perempuan itu. 2. Kalau tidak ada saudara perempuan, kemenakan yang perempuannya. Kalau tidak ada juga kakak atau adiknya laki-laki yang seibu dengan dia. 3.
Dan kalau tidak pula berkakak atau beradik yang bernusana ibu dengan dia. Akan tetapi waris adat itu juga yang akan membayar utang dan akan menerima piutang dari si mati itu. Kekuasaannya di atas anak bininya, ya, juga saudara atau saudara dari perempuannya. Menurut riwayat masa dahulu, Datuk Tumangguang Datuk Perhatian Sematang dan Suri Maharajo mau berlayar ke Aceh bersama-sama dengan Cati Bilang Pandai. Keempatnya turun perahu dari Piraman, maksudnya menyuruh anaknya menyorongkan perahu itu, tetapi tiada dipedulikan anaknya. Dan sesudah itu disuruhnya lah pula kemenakannya. Dan kemenakan itu menolak perahu itu sampai masuk ke laut. Karena itu berkatalah Cati Bilang Pandai bahwa anak tidak boleh diharapkan melainkan kemenakan yang setia. Karena itu baiklah dibuat aturan pusako turun kepada kemenakan. Menurut setengah keterangan orang, maka pusako turun kepada kemenakan itu sedarah dengan kita. Akan tetapi anak kita tidak. Sebab itu bergantung kepada kesetiaan perempuan saja. Acap kali yang kita sangkakan anak kita itu tidak darah kita sendiri. Lain daripada itu dilarang pula orang yang sesuku kawin. Hanya Raja Minangkabau yang mengeluarkan aturan ini.